yang tidak mengenal sosok penyanyi yang terkenal di era 90-an? Dia adalah Nike Ardilla. Nike Ardilla meninggal di usia yang masih sangat muda. Kematiannya membuat kaget seluruh penggemar Nike mania. Nike Ardilla adalah sebuah simbol kesuksesan. Dia cantik, terkenal, dan mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Sempurnalah Nike Ardilla menjadi seorang wanita. Namun siapa menyangka di balik semua itu, di episode akhir hidupnya, Nike Ardilla menjadi korban kehidupan malam. Benarkah demikian? Selama 30 menit ke depan, Singkap akan mengungkap secara belak-belakan tentang kabut kematian Nike Ardilla. Kita ikuti penelusuran Singkap. Jam 6 ada telepon dari kantor polisi, mobil nomor sekian yang bernama yang mobilnya Nike Ardilla telah menabrak itu pintu pagar dan meninggal seketika. Seperti bintang pujaannya, Marilyn Monroe, kisah kematian Nike Ardilla menjadi cerita yang tak pernah habis. Dari peristiwa kecelakaan yang merenggut jiwanya sudah berlangsung lebih 10 tahun silam, kisah perihal penyebab tewasnya artis berdagu indah ini tetap menjadi buah bibir. Nike meninggal di usia yang baru saja beranjak ke angka 19. Saat ia bertengger di puncak ketenaran. Saat ratusan ribu bahkan mungkin jutaan penggemarnya masih memerlukan kehadirannya. Saat lagu-lagunya diputar dan pose dirinya yang khas dipasang di mana-mana, sosok gadis berwajah sendu ini justru pergi menghadapi langit dengan cara yang tragis. Lukanya itu ada di telinga, belakang telinga. Nah, di belakang telinga sama ada sedikit di atas kepala. 19 Maret 10 tahun silam, pada sepotong subuh yang dingin di hari Minggu, mobil sedan Civic Genio yang dikendarinya bersama Sofiatun Wahyuni, manajer Nike, menabrak bak sampah di jalan RE Marta Dinata, Bandung. Kita melaju, di depan itu ada mobil Corolla merah. Pas menyalip gitu, pas datang kaget, ya. Kaget banting kiri sekaligus. Seperti juga pemiliknya, sedan bernama polisi D27AK tahun 1993 itu ringsek seketika. Bangkai pintu itu menjadi saksi betapa peristiwa maut itu berlangsung begitu dahsyat. Ini salah satu bagian dari mobil yang kami bisa selamatkan, yang untuk kita bisa pajang di museumnya. Di samping sinilah Nike meninggal,
karena pada saat itu di sini Nike nggak pakai safety belt dan benturan kepala Nike itu ke segitiga yang tadi saya bilang itu segitiga buat safety belt. Nike dimakamkan di pemakaman keluarga di kampungnya Desa Imbanagara, Ciamis, Jawa Barat. Pergiannya diiringi isak tangis. Dengan perginya Nike Ardila, maka kita di sini semua bisa kumpul. Makamnya dibangun dalam bentuk cungkup makam Raja Kutai berlapis 7 kayu ulin yang dikombinasikan dengan makam Sunda. Biayanya sebagian besar dari calon mertuanya HM Ardan, mantan Gubernur Kalimantan Timur. Satu-satunya yang diharapkan pada perempuan sekarang udah diambil. Nah gimana lagi, ya udah pasrah aja. Ibu dipercaya cuman sampai umur 19 nanti ngurus Nike. Berita kematian Nike memang menyentak, bukan hanya karena ia artis yang banyak dipuja, namun juga karena sejumlah kejanggalan menyeruak di balik kecelakaan maut yang menimpanya. Satu hal yang janggal adalah roda belakang sebelah kiri mobil naas itu diketahui berukuran lebih kecil dari 3 roda lainnya. Mobil tidak bisa dikemudikan dengan stabil karena ukuran ban yang berbeda. Tragisnya nasib Nike Ardila. Tetapi, apa yang sebenarnya dilakukan Nike Ardila sebelum ajal menjemputnya? Benarkah Nike mengendarai mobilnya dalam keadaan mabuk? Singkap akan kembali sesaat lagi dengan fakta yang lebih belak-belakan. Apa boleh buat, isu dan gosip merupakan sasaran yang empuk bagi setiap artis yang sedang menapak dunia kepopuleran, tak terkecuali Nike Ardila. Silakan. Satu isu menyeruak kematian Nike Ardila. Disebut-sebut sebelum Nike meninggal, Nike berpesta obat bersama teman-temannya di sebuah resto di Bandung, Jawa Barat. Pengaruh obat itulah yang membuat Nike teler dan mabuk ketika mengendarai mobilnya. Benarkah demikian? Fakta yang terlihat adalah Nike meninggal karena kecelakaan. Belakangan, kematiannya diiringi kabar tak enak. Pers kala itu menurunkan berita kalau beberapa saat sebelum Nike meninggal, artis ini diketahui asik berpesta obat bersama teman-temannya. Pengaruh obat itulah yang membuat Nike dalam keadaan teler saat mengemudikan mobilnya.
itu, Sabtu malam, selepas syuting sebuah sinetron, Nike meluncur dari Bogor menuju Bandung. Hatimu kasih, ku menantikan 7 purnama. Tiba di rumah, Nike sempat beristirahat beberapa jam untuk kemudian pergi lagi. Tujuannya ke sebuah diskotik menemui teman-temannya sekaligus janjian menonton aksi Java Jive pada acara pemilihan bintang model. Di tengah jalan, niat itu urung. Di jalan. Kenapa? Oh ya udah, nanti saya langsung balik. Tak lama Nike di Hotel Jayakarta, Nike kemudian meluncur ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika Bandung. Nike keluar dari diskotik dan berencana makan di restoran Kintamani. Saat di areal parkir, Ternyata mobil kita kempes bannya. Akhirnya kita perbaiki dulu, sama temen juga ada di situ, namanya Denny. Kita minta tolong sama Denny benerin ban. Benerin ban pakai diganti sama ban serep standar, lebih kecil kan biasanya. beres urusan ban, Nike tancap gas menuju restoran Kintamani. Dari Kintamani, Nike dan Atun melanjutkan perjalanan. Mereka mengantar pulang teman-teman Nike ke Hotel Jayakarta. Saat itu Nike tampak sudah kelelahan. Kegiatan syuting yang padat ditambah begadang sepanjang malam menguras tenaganya. Saya lihat dia lelah banget. Akhirnya saya menawarkan diri untuk saya nyetir. Tapi dia dengan kekehnya dia nggak mau. Nike dan Atun berniat pulang. Siapa menduga dalam perjalanan pulang itulah tragedi maut itu terjadi. Dia hanya minum air jeruk, jus orange. Jus orange. Saya yang pesannya juga. Nike ini kan habis dari diskotik nih, supaya tidak ada image negatif. Nah, kita minta visum. Hasilnya gimana? Hasilnya negatif. Negatif. Tidak ada naza ya, tidak ada. Kami dari fans Nike meyakini bahwa kematian Nike semata adalah kecelakaan tunggal yang diakibatkan oleh kelelahan Nike karena syuting yang full time. Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu setiap hari. Bayang dirimu menggoda jiwa. Kendati tudingan itu ditampik, bukan berarti Nike bersih dari kehidupan malam yang glamor. Sebagai artis, hari-harinya tak bisa dipisahkan dari diskotik ke diskotik. Kepadaku
Kedekatannya dengan diskotik dan dunia malam itu tak menutup kemungkinan kalau Nike akrab dengan alkohol. Ya kalau misalnya minum alkohol saya rasa sih semua juga di clubbing ya nggak munafik ya, pasti di clubbing itu apa sih gitu kan, ya pasti minum sama teman-temannya. Kita juga kan di tempat gitu kan pengen enjoy, pengen happy, ketawa gitu. Berpikir berasumsi negatif itu suatu kewajaran. Seperti gini, saya pulang dari masjid misalkan ya, meninggal, image masyarakat apa? Positif dong, iya kan? Saya pulang dari tempat judi, meninggal, image-nya apa? Meskipun saya tidak bermain. Nah, apalagi Nike pulang dari beberapa diskotik yang tidak mengkonsumsi apa-apa. Image-nya kan? Memang ada peramal gitu yang menamakan. Nike Ardila tak pernah sepi diziarahi. Namanya lestari di hati para penggemar Nike mania. Entah magnet apa yang membuat Nike Ardila tak pernah berhenti untuk dikenal. Kalau ku serang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan ku jimat sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Adakah cintamu sebesar cahaya terang menyinari hidupku? Nike Ardila memiliki anugerah yang tidak dimiliki semua orang. Dia muda, cantik, bersuara emas, dan populer. Bukan itu saja, Nike juga terkenal berjiwa sosial. Bangunan ini adalah satu tonggak jiwa sosial Nike. Agaknya jarang ada orang seusianya yang berpikiran seperti dirinya. Mengapa kita bersandiwara? Aura cinta Nike terus memancar kendati ia telah meninggal dunia. Makamnya terus dibanjiri para peziarah. Ada yang datang untuk berdoa namun tak sedikit yang mencari berkah. Memang kenyataan ini ya, dari Pengalengan, Bandung, dia bilang sendiri, jadi dia sudah 5 kali ke sini. Dia tadinya sebagai kuli sayuran di Pengalengan. Sesudah dia datang ke sini 5 kali, kata dia, alhamdulillah dia sekarang jadi bandar. Itu berkahnya dari sini.
pasti aku terbang mencari dirimu. Nike Ardila, nama yang tak lapuk oleh putaran zaman. 10 tahun berlalu, sosoknya tak pernah punah dalam ingatan. Iya cantik, terus seninya itu bukan cuma nyanyi aja, dia pintar acting juga, model juga gitu. Jadi dia bangga aja. Dan tak tahu kemana ku harus bersandar. Oh Tuhan, tolonglah tunjukkan jalan pada diriku. Memang ada peramal gitu yang mengamalkan bahwa dia akan naik, terus dia akan mati muda gitu kan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nike Ardila mati meninggalkan nama yang lestari di hati para penggemarnya. Apapun penyebab kematian Nike Ardila, tidak serta-merta membuat pesonanya terkubur. Demikian Singkap. Singkap pekan depan akan kembali dengan penyingkapan kasus lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.